Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang perangkat keras jaringan. Ya, perangkat keras jaringan. Oke, kita mulai saja. Ya. Jadi sebenarnya apa itu perangkat jaringan? Ya, what is networking hardware? Ya, jadi sebenarnya perangkat keras jaringan tersebut itu mencakup semua komputer, kemudian cakup periferal, kemudian juga NIC, ya, kartu interface jaringan, dan perangkat-perangkat yang lain yang diperlukan dalam digunakan untuk memproses data dan komunikasi di dalam jaringan tersebut. Itu adalah perangkat keras jaringan. Kemudian juga salah satu tadi dalam gambar tersebut kita bisa lihat ini adalah artinya perangkat-perangkat keras jaringan ya yang dibutuhkan ketika kita mau membangun sebuah jaringan komputer. Pertama itu network server ya. Satu atau lebih server jaringan adalah bagian dari hampir setiap jaringan area lokal. Ya. Ini adalah komputer yang sangat cepat dengan sejumlah besar, artinya RAM yang besar dan ruang penyimpanannya juga. Nah, ini yang dibutuhkan ya, server jaringan. Ya. Bagaimana sistem penanganan izin yang canggih, ya, sehingga akses ke informasi yang sensitif dapat secara hati-hati disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Kemudian juga adanya workstation, ya. Jadi workstation ini adalah komputer yang digunakan oleh kita secara luas yang dikategorikan sebagai workstation. Workstation ini yang khas adalah komputer yang dikonfigurasi dengan kartu antarmuka jaringan, kemudian juga perangkat lunak jaringan dan kabel yang sesuai ya. Kemudian juga workstation ini tidak perlu artinya penyimpanan yang besar karena file dapat disimpan di server file. Jadi hampir semua komputer dapat berfungsi sebagai workstation jaringan. Kemudian juga perangkat keras jaringan yang kita butuhkan yaitu laptop atau mobile device ya. Jadi laptop dan perangkat seluler lainnya menjadi semakin umum ya karena sudah artinya bukan barang yang mewah lagi. Jadi perangkat ini biasanya memiliki penyimpanan internal yang sederhana tapi daya yang cukup untuk berfungsi sebagai workstation bagi pengguna ketika kita saat berpergian ya, artinya tidak berada di satu ruangan tersebut. Nah, ini perangkat yang dibutuhkan, perangkat keras yang dibutuhkan di dalam membangun sebuah jaringan. Di mana di lingkungan sekolah atau kampus dengan jangkauan nirkabel yang baik, nah pengguna perangkat mobile device ini dapat bergerak di sekitar kampus dengan bebas dengan tetap terhubung secara terus-menerus ke jaringan. Kemudian juga perangkat keras yang dibutuhkan yaitu NIC, Network Interface Card atau kartu antarmuka jaringan. Itu menyediakan koneksi fisik antar jaringan dan workstation komputer. Jadi sebagian besar NIC ini bersifat internal dan tidak termasuk dalam pembelian bagian besar sebuah komputer tersebut ya. Jadi sebaiknya gunakan kartu jaringan tercepat yang tersedia untuk jenis workstation yang kita gunakan.
Koneksi antarmuka jaringan yang paling umum adalah Ethernet card atau kartu Ethernet dan adaptor nirkabel. Oke. Kemudian juga perangkat keras yang dibutuhkan tadi berikutnya adalah Ethernet card, kartu Ethernet ya, biasanya disertakan dalam komputer. Meskipun kartu Ethernet ini artinya bisa dapat dibeli dan diinstal pada sebagian besar komputer. Ya. Jadi ketika beli biasanya sudah hanya konektor RJ45 yang ditemukan pada sebagian besar kartu Ethernet yang modern saat ini. Kemudian juga perangkat keras yang lainnya yang dibutuhkan yaitu wireless adapter atau adaptor nirkabel dapat ditemukan di sebagian besar perangkat portable ya, seperti laptop, ponsel ya, dan perangkat tablet lainnya. Wireless adapter ini dapat dibeli dan diinstal pada bagian besar komputer yang memiliki port USB ya, Universal Serial Bus, ataupun slot ekspansi yang tidak digunakan. Kemudian juga, nah ini perangkat keras yang harus kita punya atau ada juga, yaitu switch ya. Jadi mungkin Anda semua sudah mengetahui switch adalah perangkat yang menyediakan titik koneksi sentral untuk kabel dari workstation, server, ya, dan peripheral lainnya. Ya. Khususnya dalam topologi star, ya, dapat dijalankan setiap workstation ke switch atau hub pusat. Jadi switch ini biasanya dikonfigurasikan dengan 8, 12, atau 24 port RJ45. Kemudian juga switch juga sering digunakan dalam topologi star atau tree. Kemudian switch tersedia sebagai dikelola atau tidak dikelola dengan lebih baru, lebih murah, tetapi memadai untuk jaringan yang lebih kecil. Kemudian switch juga penggantian langsung untuk hub sehingga mengurangi lalu lintas jaringan di sebagian besar jaringan. Kemudian juga biasanya dipasang di rak logam standar yang juga dapat menyimpan server jaringan, switch ataupun router. Kemudian perangkat keras lainnya yang kita butuhkan ketika mau membangun sebuah jaringan adalah repeater. Artinya karena sinyal kehilangan kekuatan ketika melalui kabel, nah seringkali perlu untuk meningkatkan sinyal. Nah, perangkat tersebut untuk menguatkan sinyal adalah repeater. Jadi, secara elektrik menguatkan sinyal yang diterimanya dan menyiarkan ulang kembali. Contoh yang baik dari penggunaan repeater ini, ya kita bisa lihat di jaringan LAN atau jaringan area lokal menggunakan topologi star dengan pemasangan kabel UTP. Ya, jadi batas panjang kabel UTP adalah 100 meter. Konfigurasi yang paling umum adalah untuk setiap workstation dihubungkan dengan kabel UTP. Ya. Kemudian konsentrator memperkuat sebuah sinyal yang melewati sehingga total panjang kabel pada jaringan melebihi batas 100 meter. Kemudian perangkat lunak yang lainnya, bridge. Ya, bridge ini adalah perangkat yang memungkinkan kita untuk membagi jaringan besar menjadi dua bagian yang lebih kecil dan lebih efisien. Ya. Bridge ini juga memantau lalu lintas informasi di kedua sisi jaringan sehingga dapat meneruskan paket informasi ke lokasi yang benar. Ya. Kemudian perangkat keras lainnya, perangkat keras jaringan yang dibutuhkan adalah router. Router di sini bisa disebut dia sebagai direkturnya lalu lintas internet global. Semua router memelihara ya, tabel routing yang rumit yang memungkinkan mereka untuk menentukan jalur yang sesuai untuk paket yang ditujukan atau paket yang dikirim untuk alamat apapun. Router berkomunikasi satu sama lain dan meneruskan paket jaringan keluar atau masuk jaringan. Kemudian juga terakhir yaitu firewall. Ya. Firewall ini dipasang di jaringan
di pintu masuk LAN ketika menghubungkan jaringan bersama. Ya, jadi ada firewall ini ada perangkat keras ataupun perangkat lunak tergantung pada tujuan penggunaannya. Ya. Firewall yang digunakan untuk melindungi jaringan adalah perangkat keras yang harus dipasang di jaringan antara router dan jaringan. Nah, adapun istilah-istilah tersebut terpercaya maupun tidak terpercaya itu istilah sifat sebenarnya dari tanggung jawab si firewall terhadap jaringan pribadi. Jaringan publik terhubung ke port jaringan yang tidak dipercaya dan jaringan pribadi yang terhubung ke port yang terpercaya. Itu adalah maksudnya. Jadi intinya itu firewall itu perangkat jaringan ya untuk menahan serangan-serangan ya terutama dari luar ya. Jadi di sini bisa lihat melindungi pengguna jaringan pribadi dan data dari peretas yang jahat. Ya. Itu ya pembahasan tentang perangkat keras jaringan. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa dipahami ya, bisa dipahami oleh semuanya. Mungkin itu saja cukup penjelasan dari saya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.